Supaya tidak bosan, setelah kita membaca, saya tunjukkan bagaimana orang Yahudi sekarang melaksanakan perintah ini. Ya, iya. Suaranya tidak kedengaran dan dalam bahasa Inggris, maka saya akan berikan aja isinya. Tolong dari depan lagi. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang Amerika, Judaism, artinya orang Yahudi, agama Yahudi, Judaism. Inilah keluarga Yahudi. Mereka mengadakan Paskah, ya, penuh dengan sukacita. Ada anggur, ada matzah, itu roti tidak beragi, ada anggur di piala-piala, ada piring dengan macam-macam arti. Ini lihat, coba cepat-cepat ya. Ini nanti akan keluar lagi satu persatu. Ini ada haroshet, ada karpas, harseret dan sebagainya. Lambang dari macam-macam. Pause bisa, nggak bisa ya. Jadi ada sayur pahit, lambang penderitaan. Ada air garam, lambang air mata bangsa Israel. Ada ya sayuran pahit, herbs itu ya, artinya rumput sebenarnya, tapi pokoknya herbal itu loh yang pahit. Dan ada tulang sebagai lambang. Inilah anak domba yang dipanggang. Sampai ini kelihatan hangus-hangus ini ya, hanya lambang saja. Nanti makannya sesudah ini. Nah, itu lambang dari anak domba yang disembelih dan darahnya menyelamatkan mereka. Suffering, ini ada apa? Sayur. Ini air garam. Ini ada haroset, mengingatkan orang pada penderitaan orang Yahudi ketika harus membuat batu bata yang warnanya kemerahan. Maka mereka punya saus yang dibuat dari kismis dan lain-lain yang dalam ini kurang merah ya. Kalau lebih merah mungkin lebih kelihatan. Ini lambang dari bricks, batu bata yang mereka buat waktu di Mesir. Tapi ada telur karena mereka merayakan kemenangan, merayakan pembebasan. Ini ada telurnya. Sekali lagi, air garam, lambang air mata, bumbu, lambang batu bata, sayur pahit, lambang penderitaan, juga ini yang pahit ini. Oke, terus. Nah, inilah yang dilakukan mereka. Lalu ada buku Haggadah. Pada waktu merayakan Paskah perlu diceritakan kembali apa yang terjadi. Tadi dikatakan dalam kitab Keluaran, kalau anak-anak tanya ada apa malam ini, orang Yahudi sampai hari ini punya 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tuanya. Lalu diceritakannya dari kitab suci. Itulah yang namanya Haggadah, menceritakan. Ya, terus. Ya, ini macam-macam Haggadah. Haggadah itu artinya kisah. Nah, ini minum anggur dengan apa? Ada cuci tangan, ada mencelupkan ke air garam. Saya kira ini apa? Ini loh, seledri atau parsley, peterselie. Ya. Lalu ini matsud atau matsah, kalau tunggal matsud itu jamak. Ini dipotong di tengah, dipotong seperti Yesus memecah-mecahkan roti. Karena orang Yahudi kalau merayakan Paskah, matsahnya itu dipecah, satu bagian kecil disembunyikan. Nanti pada akhir seperti kalau kita Natalan gitu, ada hadiah disembunyikan. Wah, ketemu senang anak-anak. Yang disembunyikan itu satu potongan kecil roti tidak beragi sebagai penutup. Tapi roti tidak beraginya seperti ini. Ya, dipotong-potong dan itu disembunyikan. Terus? Nah, disembunyikan. Mestinya tahu juga, tapi ya pura-pura enggak tahu ya di mana. Lalu magid, Haggadah itu semua artinya menceritakan. Haggadah, magid, higit itu semua artinya mengisahkan. Ini semua membaca Alkitab untuk mengerti untuk apa ini semua.
Anak kecil pun baca. Nah, inilah tradisi Yahudi. Dari kecil sudah baca Alkitab. Kita bacaannya apa? Pokemon dan lain-lain ya. Kapan baca Alkitabnya gitu ya? Terus, lalu ini waktu itu diceritakan Keluaran, bagaimana mereka dibebaskan oleh Allah lewat Laut Merah. Nah, ini mereka membaca. Lalu nyanyi, ya, menyanyi dan mencoba menafsirkan peristiwa itu untuk kehidupan kita sekarang. Kalau di Polandia saling pukul, entah kenapa. Ada yang menuang air di lantai. Tapi macam-macam. Ini tiap negara punya tradisi sedikit beda. Ini 4 pertanyaan, stop dulu. Ma nistana, apa bedanya? Ma nistana, dinyanyikan itu. Tanya pada ayahnya, Pak, mengapa malam ini berbeda dari malam yang lain? Dan 4 pertanyaan. Mengapa kita makan roti tidak beragi? Yang kedua, mengapa kita kok mencelupkan apa-apa itu ke dalam, ya, ke saus yang namanya haroshet, mencelupkan ke air garam? Kenapa dicelup? Orang Yahudi tidak punya kebiasaan seperti orang Tionghoa dan orang Indonesia itu. Apa-apa ada bumbunya. Jadi aneh bagi anak-anak ini. Mengapa malam ini semuanya serba mencelup? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, mengapa kita kalau makan kan biasanya duduk, ya paling kadang-kadang aja setengah berbaring. Mengapa malam ini harus berbaring atau setengah berbaring? Saya lupa satunya apa kalau itu ya. Mengapa makan roti tidak beragi? Mengapa mencelup? Mengapa apalah, lupalah. Pokoknya orang Yahudi sekarang, anak kecil pandai menyanyi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Dari situlah bapaknya lalu, ayo mari kita pelajari. Dulu nenek moyang kita di Mesir. Nah, lalu membaca Alkitab berdasarkan 4 pertanyaan tadi. Oke, terus ada nyanyiannya juga. Terus ada nyanyian lain. Kemudian ada mencuci tangan, makan matzah. Nah, itu matzahnya itu, matsud atau matzah ya. Diberi bumbu, haroshet, lalu baru syulhan oreh, artinya meja perjamuan, lalu pesta. Nah, inilah yang terjadi pada malam Paskah. Ini tambahan ya. Lalu terakhir, Id di Afikoman. Wah, ketemu, senang. Padahal tahu tadi itu sebenarnya di mana. Itulah cara orang Yahudi merayakan Paskah. Dan orang Kristen, orang Katolik sampai hari ini Baruch atau Bareh itu terpujilah. Kalau Arabnya Baroh, barokah, memuji Allah. Itu sebagai nyanyian untuk memuji Allah. Dan orang Kristen atau Katolik sampai hari ini di negara-negara Eropa dan Amerika sebelum Kamis Putih mencoba menghidupi Paskahnya orang Yahudi. Kalau di Eropa bisa beli bahan-bahannya, maksudnya ada, harosetnya ada. Kalau Peter Shelley atau Parsley itu gampang di mana-mana beli. Jadi inilah para saudara, kalau mau lain kali minta pastornya mempelajari Seder Paskah untuk ikut merasakan bagaimana orang Yahudi setiap tahun merayakan pembebasan dari Mesir. Ada pertanyaan supaya tidak terlalu jenuh. Sekarang saya beri kesempatan sebentar untuk bertanya, lalu 1 jam terakhir kita lanjutkan dengan teks kitab suci tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau ada pakai mic, jangan banyak-banyak ya. Ada?
Oke. Terima kasih, Monsinyur. Satu pertanyaan. Tadi itu kalau ada yang memiliki ragi, itu harus dilenyapkan. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan kejam dalam hal ini? Apanya yang harus diapakan? Kalau ada keluarga yang mempunyai ragi, ya, harus dilenyapkan. Begini Pak, bagi kita perjanjian lama seringkali terasa kejam. Tapi mentalitas zaman dulu itu begitu. Mengapa kejam? Bagi kita terasa kejam karena itu melanggar hukum Tuhan yang begitu jelas. Ya, melanggar perintah Tuhan. Untuk sesuatu yang sangat berat, pelanggaran itu dalam kitab suci, sekali lagi bagi kita sekarang terasa kejam, hukumannya jelas, mati. Begitu? Oke. Kita harus biasakan diri. Perjanjian lama masih belum sempurna. Karena itu ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjanjian lama dan mengatakan kitab suci itu hanya Injil. Perjanjian lama bukan firman Tuhan. Dalam perjanjian lama yang diwartakan itu adalah Allah yang tidak sama dengan Allah yang diwartakan Yesus. Karena Allah yang diwartakan Yesus itu Allah yang maha kasih, maha rahim. Dalam perjanjian lama kejam. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Yesus, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kok beda? Jadi Allahnya beda. Lalu mereka mengambil kesimpulan perjanjian lama itu bukan kitab suci. Nggak bisa. Perjanjian lama itu persiapan. Pelan-pelan Tuhan mendidik supaya manusia makin dewasa, makin mengerti. Dulu kejam, hukumnya balas dendam, tapi balas dendamnya ngawur, disenggol saja, balasnya membunuh. Nah, balas dendam yang apa ini? Yang tidak adil, balas dendam yang tidak mengenal hukum, hukum rimba yang berlaku. Siapa kuat dia menang. Orang ditempeleng, balasnya membunuh. Balas dendam yang tidak teratur ini pelan-pelan disempurnakan dikit, yaitu dengan dibatasi. Oh, jangan begitu. Kamu kalau balas dendam ya bolehlah, tapi harus yang sama. Kalau matamu dicolok orang ya ganti colok. Ya. Kalau kamu dipukul dan gigimu rontok satu, kalau kamu balas pukul ya harus satu rontoknya, jangan lebih. Nah, itu saya kalau mengajar di sekolah selalu bergurau, mana bisa ngukur pukulan itu sampai rontok satu, terlalu keras sedikit rontok dua, hutang satu, ya. Nanti sana pukul saya, lama-lama habis karena sulit mengukur pukulannya itu hanya satu gigi rontok. Gitu. Tapi satu gigi harus dibayar dengan satu gigi, satu nyawa dibayar dengan satu nyawa, adil kan? Tapi bagi kita belum sempurna. Tunggu ratusan tahun sampai Yesus datang dan mengatakan bukan itu. Yang lebih adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, ini menjadi mata rantai yang tidak pernah akan selesai. Maka Yesus mengajarkan hukum pengampunan. Itu intinya Pak, perjanjian lama baru persiapan. Banyak hal memang belum sempurna. Mengapa Tuhan tidak langsung mengajarkan yang sempurna? Jawabannya, manusia tidak siap kalau sekaligus sempurna. Begitu? Pertanyaan kedua. Terima kasih, namanya saya Setiawan dari Paroki Santo Andreas Tidar. Sebenarnya bukan pertanyaan Monsinyur, tapi lebih ke minta wejangan dalam hal ini Monsinyur sebagai gembala.
Hal ini terkait dengan peristiwa sexual abuse, Monsinyur, yang di Amerika itu ada seorang kardinal yang sudah mengundurkan diri dan telah dinyatakan ya bersalah, begitulah. Terus ada beberapa yang di Chile juga, ada yang salah seorang suster di sana mengaku bahwa ada pelecehan seksual terhadap mereka. Itu mohon wejangan dan nasihat dari Monsinyur selaku gembala, bagaimana kita ini umat menyikapi hal yang demikian. Kok sampai bisanya hal itu terjadi begitu loh, Monsinyur. Itu soalnya agak mengganggu itu. Terima kasih, Monsinyur. Jika berkenan mohon memberi wejangan. Sikap saya begini, siapapun dia tetap manusia, termasuk bisa terjadi yang disebut pelecehan seksual, bisa terjadi dimanapun dan oleh siapapun. Akan tetapi di negara-negara barat yang sekarang, hal ini dibesar-besarkan. Kenapa dibesar-besarkan? Karena hukum memberi kesempatan untuk orang yang menuntut mendapat imbalan yang luar biasa besarnya. Lalu kejadian yang 30 tahun yang lalu diungkit kembali. Kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin terjadi di tempat-tempat lain, tidak hanya oleh pastor apa-apa, tapi karena di sini ada hukum yang menguntungkan, langsung dibesar-besarkan. Sikap saya begitu, ya, tidak menyetujui, tetapi juga tidak kok sampai begitu ya. Ya karena negara itu memang agak parah. Anda tahu, menjadi guru di Australia sangat menakutkan. Menjadi guru di Australia itu kayak dalam ketakutan. Marah sedikit, mengucapkan kata yang sedikit kasar, ditelepon polisi, dia bisa ditangkap di penjara. Berapa imam hanya karena salah omong dikit, mungkin agak nyerempet-nyerempet dikit, penjara. Terlalu gampang mereka itu karena memanfaatkan hukum yang terlalu memberi kebebasan menuntut. Kita di Indonesia, puji Tuhan, masih adil lah. Kalau enggak keterlaluan ya tidak dituntut. Di sana sedikit pegang telinga saja, belum jewer loh. Telinga digini aja sudah kekerasan. Bapak ibu saja takut karena anak-anak di Amerika punya nomor telepon. Begitu mereka marah, telepon polisi, orang tuanya sudah langsung ditangkap. Menjadi guru dan orang tua di negara-negara tertentu saat ini sangat menakutkan, berlebih-lebihan. Saya kira begitu, ya. Jadi tidak membenarkan, tapi juga jangan lalu ini dibesar-besarkan. Begitu ya. Ya, terima kasih. Kembali ke teksnya, kita teruskan. Keluaran pasal 12 ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Anda lihat ini, ngomongnya sampai 2 kali. Kan sama artinya. Kitab suci itu selalu mengulang. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Ya, yang dimaksud demikian ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Nggak ada kecuali anaknya raja yang duduk di atas takhta,
maupun anaknya orang yang di penjara di bawah tanah, mati semua. Wah, lalu terdengar jeritan di sana sini. Pada malam itu ya, bangunlah Firaun bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ini memang dibesar-besarkan ya, seluruh Mesir nangis semua gitu. Itu kitab suci sering memakai bahasa hiperbolis, dibesar-besarkan. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Wah, sekarang Firaun mengatakan, pergi sana. Ya, bawalah juga kambing dombamu, ya, kambing dombamu, lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Wah, orang Israel ya, sombong. Sampai Firaun pun minta diberkati oleh Allah Israel. Mereka punya bukit Sion, menganggap itu gunung tertinggi di dunia, padahal dengan gunungnya Lawang aja kalah. Tapi mereka merasa itu gunung tertinggi di dunia. Ya, kira-kira begitulah orang kalau itu zaman dulu, kalau sekarang lain ya. Orang Israel kan masih belum tahu dunia, agak sombong gitu. Orang Mesir bawah. Ya, ini 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, sudah dah 32. Oke, 33. Orang Mesir, jadi bukan hanya raja, tetapi juga rakyat, mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Sudah 9 tulah berturut-turut, berapa yang mati? Sekarang semua anak sulung, baik manusia maupun hewan, mati. Nanti kalau kami menahan kalian, makin banyak yang mati, habislah kami. Nah, itulah yang membuat orang Israel diperkenankan untuk berangkat. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, ya, karena tergesa-gesa. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Lepas dari ini perintah Tuhan atau tidak? Kalau saya kok, bangsa ini yang diangkat itu bukan Alkitabnya, tapi adonan rotinya. Banyak orang ayo kebakaran, apa yang dia bawa? Pasti uangnya dulu. Mana yang bilang, mana Alkitabku, mana Alkitabku? Nggak ada, jarang yang begitu. Ketika perang di Israel, ketika Israel mau berdiri, ada perang, entah 7 hari atau berapa hari. Menarik, orang Israel itu ketika melarikan diri, apa yang diselamatkan? Tabung Taurat. Orang zaman sekarang masa bingung menyelamatkan benda-benda rohani? Pasti kebanyakan, ya, saya mengatakan kebanyakan. Karena kalau saya pikir di sini pasti akan menyelamatkan Alkitabnya dulu mestinya. Kalau Israel pikirannya makan saja, mengangkat adonannya, tempat adonannya. Minggu lalu dalam bacaan pertama, coba Anda lihat bangsa Israel yang sudah bebas,
sudah mengembara di padang gurun, lalu kelaparan. Masih ingat itu? Lalu apa? Menggerutu. Menggerutu. Lebih senang mereka tinggal di Mesir menghadapi panci dengan daging dan roti. Kalau saya itu, bahasa Jawanya itu ngenes. Orang-orang ini lebih menghargai makanan daripada kebebasan yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh Musa. Di tempat lain sama, menggerutu lagi. Ingat bawang prei. Aduh. Ingat di Mesir makan bawang prei, makan daging. Dan ingin kembali ke perbudakan. Lebih senang hidup di sangkar dari emas daripada terbang bebas di hutan lepas. Itu lagunya Kus Plus itu ya. Tapi orang Israel tidak. Lebih senang disangkar dari emas daripada hidup bebas. Padahal normalnya itu, mestinya orang lebih senang hidup bebas daripada hidup dalam sangkar dari emas. Sebelum lupa, ya mumpung ini ya, saya berhenti sebentar dan menunjukkan ayat-ayat. Ada dua hal yang saya mau tekankan sebelum kita teruskan. Pertama, pembebasan bangsa Israel dari Mesir menjadi peristiwa yang sangat penting yang akan diulang-ulang dalam kitab suci. Tuhan sering mengingatkan Israel, "Akulah yang membawa kamu keluar dari Mesir." Jangan lupa itu. Aku yang membawa kamu keluar dari Mesir. Peristiwa besar inilah yang harusnya diingat terus. Nah, untuk itu saya terangkan, saya tunjukkan ayatnya sebentar ya. Gampang terus saya. Ini semua ayat yang mengandung kata dari Mesir. Banyak sekali kata ini menjadi ayat penting. Tuhan sering akan mengatakan, "Akulah yang membawa kamu keluar dari Mesir." Coba ini satu contoh. Satu saja. Keluaran 16 ayat 6. Sebab sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir." Lagi, pada waktu ini 16 ayat 32 ya, Tuhan berkata, "Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." 17. "Mengapa pula engkau memimpin orang Mesir?" Oh, kalau itu bukan Israel, itu bukan Tuhan tapi orang Israel. Sudah, contohnya saya lompat ke kitab nabi-nabi. Kita lihat kitab nabi-nabi bagaimana itu. Yesaya, "Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari Mesir."
Ini pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, bukan? Ya. Oke. Di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir dan seterusnya? Saya tidak bermaksud memberikan lengkap, cuma harus diketahui Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir itu selalu keluar sepanjang sejarah. Ini peristiwa amat penting, dasar dari peristiwa-peristiwa berikutnya. Yang kedua, kalau kita membaca mulai nanti pasal 13 nanti sampai kitab Bilangan, pasti nanti akan sampai di sana. Ada satu hal yang menarik saya. Bangsa ini bangsa yang rewel. Kata mengeluh, kata bersungut-sungut, dan yang semacam itu sering muncul dalam cerita. Lapar dikit, marah. Enak di Mesir, ada roti dan daging. Haus sedikit, ngamuk lagi. Ini, ngamuk lagi. Bosan makan roti, ngamuk lagi. Itulah bangsa yang rewel. Tapi Tuhan begitu sabar dengan bangsa ini yang selalu menggerutu, bersungut-sungut seperti kita. Nah, repotnya itu kalau kita membaca seringkali ingatnya ini Israel. Kalau Yesus mengecam orang Farisi, lihat orang Farisi, kita lupa, jangan-jangan kitalah orang Farisi itu. Jangan-jangan kitalah bangsa Israel yang suka mengeluh, tidak pernah puas, selalu menyalahkan Tuhan, kurang inilah, kurang itulah. Dan suatu saat karena Tuhan marah, maka Tuhan menghukum seluruh keturunan Israel yang sedang mengembara itu mati di padang gurun, tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Anak merekalah yang masuk. Itu setelah Tuhan berkali-kali berusaha sabar, toh tidak mau bertobat. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Maka semua tidak boleh masuk ke tanah terjanji, termasuk Musa. Aduh, sangat menyedihkan. Musa yang begitu setia, Musa yang banyak menderita karena umat Israel, Musa yang sering mendoakan umat Israel, mohon pengampunan bagi umat Israel, dia juga harus mendapat hukuman tidak masuk ke tanah terjanji. Nah, kalau Anda punya kesempatan berziarah di Yordania, ada bukit di mana dikatakan disinilah Musa mati di Gunung Nebo, dan melihat dari Gunung Nebo tanah Israel tidak jauh dari Yordania. Musa hanya boleh lihat dari jauh, tetapi tidak sampai masuk. Ada yang mengatakan inilah nasib pemimpin. Pemimpin itu nasibnya harus banyak menderita dan kadang harus solider dengan umatnya. Seperti Musa, banyak menderita dan solider, dia tidak boleh masuk ke tanah terjanji. Memang katanya ada juga kesalahan Musa ketika ragu-ragu memukul batu karang, karena Tuhan akan memberikan air dari batu karang. Ketika Musa disuruh memukul dengan tongkatnya, dia ragu-ragu, dan itulah hukuman yang diberikan Tuhan. Jadi inilah ciri kedua yang ini saya sampaikan. Tolong nanti kalau kursusnya berlanjut, membaca kisah demi kisah perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, Anda akan tahu betapa sulitnya menggembalakan umat Israel. Sulit. Betapa sabarnya
Tuhan. Terus, nah ini, dan Tuhan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Di bagian awal dikatakan bahwa mereka boleh meminta barang emas dan perak dan kain dari orang Mesir. Wah, orang Mesir karena takut kepada bangsa Israel dan ingin supaya bangsa ini cepat-cepat pergi, minta apapun dikasih, asal kamu cepat pergi, minta ini, kasih. Pokoknya pergi sana, cepat pergi. Wah, bangsa yang agak serakah ini tentu ngambil sebanyak-banyaknya ya. Lalu mereka pergi. Berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Ramses ini kota Raja Ramses Firaun. Pergi ke Sukot, di mana kita tidak tahu persisnya. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Wah, 600.000, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Banyak orang mengatakan mustahil. Ngatur 70.000 umat Kuspan Malang saja sudah bikin pusing. Mampukah Musa mengatur 600.000 orang di padang gurun lagi? Tidak mungkin mudah memberi makan kepada 600.000 lebih. Tidak mungkin menampung sekian banyak orang di jalan-jalan yang sempit, sehingga banyak orang mulai mengatakan ini berlebih-lebihan. Lalu ada yang mengatakan bukan 600.000, bukan 600.000, tetapi 600 kepala keluarga. Kata ribu, elef dalam bahasa Ibrani, mirip dengan kata keluarga. Jadi karena kemiripannya mungkin salah, 600 keluarga yang pergi. Itu teori, tapi saya tidak setuju. Janganlah, biar yang berlebih-lebihan ya diterima apa adanya. Sebab kalau dikatakan itu 600 keluarga, tidak termasuk anak-anak, kan lucu. 600 keluarga tidak termasuk anak-anak, kan enggak pas itu anunya ya. Maka diterima saja, meskipun sulit dimengerti, 600.000 lebih bangsa Israel yang berhasil lari dari Mesir. Intinya, Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Itu aja intinya. Persisnya berapa bukan urusan kita. Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Intinya, Yesus mampu mengadakan perbuatan ajaib. Apakah persis lebih dari 5.000 orang? Itu bukan urusan kita, tidak terlalu penting. Pokoknya Tuhan hebat. Tuhan mengerjakan perbuatan yang luar biasa. Saya yakin orang Yahudi biasa melebih-lebihkan, karena itu sifatnya. Orang Indonesia juga. Terima kasih 1.000. Ngomong terima kasih sekali saja udah ngomong terima kasih 1.000. Minta maaf juga 1.000. Padahal ada yang minta maaf 1.000 kali. Bahasanya saja agak berlebih-lebihan. Begitu juga kitab suci. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Waduh, membuat orang kaya kebingungan. Bagaimana unta saya tidak bisa masuk lubang jarum, berarti saya nggak bisa masuk surga. Unta sekian besar, mana bisa masuk lubang jarum? Lalu ada teori yang tidak saya terima. Itu bukan lubang jarum, saudara. Di Yerusalem itu ada pintu sempit sekali, disebut lubang jarum. Nah, kalau mau masuk, nggak mungkin. Unta mau masuk nggak mungkin. Kalau binatang lebih kecil, masih bisa masuk. Kenapa pintu itu kecil? Supaya kalau ada musuh, nggak bisa masuk dengan kuda. Nggak ada buktinya itu. Itu omong kosong. Ada lagi yang mengatakan, oh, bahasa Yunaninya unta, kalau Inggrisnya akan camel. Ini camelos Yunaninya. Mirip dengan kabel benang besar. Jadi lebih mudah benang besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Jadi
kata unta diputer-puter mau diganti menjadi kabel. Nah, bagi saya nggak usah repot. Yesus memang pakai bahasa yang berlebih-lebihan, tapi artinya cuma satu, gampang. Sulit orang kaya masuk surga kalau ini. Jadi yang kaya di sini jangan dulu, jangan berdebat-debat dulu. Kalau dia membawa hartanya seperti orang Israel, makanan dibawa, ini semua, mau masuk surga, jalannya sempit, pintunya sempit, mau bawa segala dari dunia, terlalu duniawi. Itulah yang membuat mereka sulit masuk surga. Mengapa? Ya karena bagaimana? Nggak bisa masuk. Itu seperti monyet. Nah, pernah dengar itu ya? Di negara tertentu kalau nangkap monyet itu bagus caranya. Kasih saja toples isi kacang. Leher toplesnya itu sempit. Monyet datang, lihat kacang, suka, masukkan kacang, ambil sebanyak mungkin. Mau ditarik keluar, nggak bisa. Tapi monyet tidak mau melepas kacang, terus pegang sampai dia ditangkap. Nah, demi segenggam kacang, monyet itu ditangkap. Manusia itu seringkali di dunia begitu. Kita ini monyet-monyet yang kadang-kadang terlalu serakah. Wah, itulah sebabnya kata Yesus, lalu lekat pada hal duniawi bisa melupakan harta surgawi. Jadi orang kaya sulit masuk surga dengan catatan kalau dia terlalu dibebani dengan kekayaan duniawi sampai merugikan hal-hal rohani. Itu banyak orang kaya yang lupa Tuhan itu. Ketika miskin, novena terus. Ketika sudah kaya, ke gereja itu nggak ada waktu. Karena apa? Kalau minggu kan harus jalan-jalan dengan keluarga. Nah, itulah maksud dari Yesus. Jadi intinya bahasa yang dipakai kitab suci seringkali memang berlebihan, tetapi tidak perlu kita hiraukan terlalu dalam. Ya, yang penting kita tahu isinya. Sekarang kita teruskan. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Ya mesti aja tidak beragi sebab adonan itu tidak diragi. Seandainya ini mahasiswa saya di STFD membuat skripsi, saya coretin, nggak usah ngomong lagi, kan udah ngomong di atas itu. Nanti tebalnya 300 halaman, isinya cuma 100. 200-nya itu cuma omong kosong aja. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya, maka rotinya roti penderitaan, roti keprihatinan karena tidak enak rasanya, dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Oke. Tapi menarik bagi saya ya, bahwa kembali lagi ke makanan aja ya. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi orang Israel mulai dari masuknya Yakub ke sana setelah Yusuf menjadi bendahara Mesir, kan lalu berbondong-bondong ayahnya dibawa bersama keluarganya, dan 430 tahun tinggal di sana tertindas sampai tibalah saat keluar dari Mesir atas pertolongan Tuhan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Nah, ini ketetapan diulang lagi. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Kecuali nanti kalau disunat. Kalau disunat berarti dia menerima agama Israel. Ya, seorang budak belian, ini berarti orang asing ya, baru boleh memakan Paskah bersama orang Israel kalau sudah menyunat dia. Karena sunat bagi orang Yahudi seperti baptis bagi orang Kristen, tanda perjanjian. Maka tidak bersunat berarti tidak termasuk umat Allah. Ya, itu suatu hal yang amat penting bagi orang Israel. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Ini tentu dibicarakan mengenai Paskah kalau orang Israel sudah masuk ke negerinya sendiri. Ya, ada pendatang, ada orang upahan, ada orang asing, kecuali kalau mereka disunat. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar dari rumah. Tadi kan saya tahu. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ini tidak dikatakan tadi di atas. Dan masih ingat, waktu Prapaskah saya mengatakan, Yesus itu anak domba Paskah yang baru. Darah Yesus menyelamatkan kita dari malaikat maut. Yesus dibandingkan dengan apa? Dengan anak domba Paskah yang dimakan oleh orang Yahudi. Apa kemiripannya? Saya ingatkan. Tadi kan saya janji pada menjelang akhir saya ingatkan. Kemiripan antara Yesus dengan anak domba Paskah. Satu, anak domba Paskah Yahudi disembelih pada senja hari. Kira-kira pukul 3 sore sampai menjelang pukul 6, orang Yahudi menyembelih ribuan bahkan puluhan ribu anak domba di pelataran Bait Allah. Pada waktu yang bersamaan dikatakan Yesus wafat disalib pada pukul 3. Jadi mau ditunjukkan oleh Injil, ketika Yesus wafat pada pukul 3 sore disalib, orang Yahudi sedang mengorbankan anak domba. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan ketika melihat Yesus datang, dia mengatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Yesus anak domba yang menghapus dosa dunia. Kemiripan pertama sudah. Kemiripan kedua, ya, darah anak domba harus keluar. Yesus harus mencurahkan darahnya. Disalib darahnya habis. Tetapi pada malam terakhir sebelum dia ditangkap, ketika mengadakan perjamuan terakhir, piala berisi anggur dia tafsirkan sebagai darahnya. Ambil, minum, ini darahku, darah perjanjian baru. Masih ingat itu waktu Prapaskah saya terangkan mengapa ada kata perjanjian. Perjanjian itu artinya hubungan. Orang kawin pakai upacara. Upacara itu menciptakan hubungan suami istri. Ada sumpah, ada ritus-ritus. Begitu juga perjanjian Tuhan dengan umat Israel diadakan dengan darah. Darah binatang ditumpahkan di altar lambang Tuhan. Sisanya darah itu dipercikkan ke umat. Seakan-akan antara Tuhan yang dilambangkan oleh altar dan umat terjadilah hubungan karena darahnya sama. Darah yang mengalir di altar juga
kena di tubuh bangsa Israel. Perjanjian di Israel, di Sinai. Itu nanti akan sampai di situ. Tidak lama lagi, Keluaran pasal 16 dan seterusnya ya. Persamaan ketiga. Nanti kalau membaca Injil Yohanes, cerita Yesus disalib menyebut adanya hisop. Tadi saya katakan dalam perjamuan Paskah ada hisop yang dipakai untuk merciki darah. Dan yang terakhir, ketika Yesus wafat, mereka melihat sudah meninggal, maka kakinya tidak jadi dipatahkan seperti kaki kedua penyamun yang ada di kiri kanan Yesus. Mengapa Injil Yohanes kober-kobernya? Ya? Kertas itu mahal zaman dulu, kalau tidak penting nggak ditulis. Lain dengan zaman sekarang, kertas itu kayak tidak ada harganya. Tuh, koran-koran itu dicetak belasan puluhan halaman, siapa yang baca? Tiap hari ditumpuk dibuang, padahal itu hasil menebang banyak pohon. Di Amerika, korannya tuh kayak buku gitu, paling nonton sebentar sudah dibuang. Zaman dulu tidak ada kertas, nulisnya itu di atas papirus yang mahal, apalagi di atas perkamen dari kulit, lebih mahal lagi kan. Nah, kalau nulis di atas kulit nggak bisa terlalu boros, semua harus dipikirkan, tidak boleh mengulang-ulang yang tidak perlu begitu. Nah, bagi kita Injil Yohanes, saya katakan, mengapa mengatakan tulangnya tidak jadi dipatahkan? Karena mau menunjukkan Yesuslah anak domba Allah yang sempurna, tidak ada cacatnya, kakinya tidak dipatahkan, sebab dia harus sempurna. Itulah kemiripan antara Yesus dengan Paskah. Makanya tadi saya mengatakan perikop ini amat penting bagi kita orang Kristen, karena kita merayakan Ekaristi dengan latar belakang Paskah Yahudi, tapi dengan arti baru. Roti penderitaan dipecah-pecah, lambang tubuh Yesus yang hancur dipecah-pecah. Anggur ucapan syukur menjadi darah Yesus yang membuat kita bersatu dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah disatukan oleh darah Yesus yang mengalir dalam diri kita, tetapi juga mengalir dalam diri Allah. Darah Allah itu AB, kita AB, saya AB, pasti darahnya Yesus AB juga. Dan memang menurut penelitian begitu, katanya darah Yesus itu diselidiki terakhir ini golongan darah AB. Dan cuilan roh hosti yang menjadi daging Yesus dari Lanciano di Italia itu bagian dari jantung manusia dan golongan darahnya AB. Tapi itu jangan dianggap serius ya. Yang saya maksud ini simbolis. Darah Yesus mengalir dalam diri kita, tetapi mengalir juga dalam diri Allah. Itulah perjanjian baru, hubungan baru, persatuan baru. Sayang kalau orang meninggalkan gereja Katolik hanya karena khotbahnya Romo jelek. Yang ditinggalkan itu jauh lebih berharga daripada mendengarkan khotbah yang baik. Percaya saya. Baru ini Paus mengatakan kepada sekelompok umat yang mengeluh misa itu membosankan. Paus mengatakan, tidak, misa tidak membosankan. Yang merayakannya yang tidak mampu. Yang merayakannya yang tidak mampu. Wah, itu lalu viral. Itu nyindir kami itu. Disindir sama umat itu. Yang menyebarkan kan umat. Makanya saya berkali-kali dalam pertemuan keuskupan, berkali-kali saya mengatakan, nomor satu, kita tingkatkan dulu ibadat kita. Belajar khotbah yang baik.
khotbah yang jelas. Asal jelas sebenarnya umat sabar. Oh, umat kita tuh sabar sekali. Kalau tidak keterlaluan, tidak jelasnya, itu masih dimaafkan kok, sungguh. Terus ayat 47 cukup 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ulang lagi ya. Itulah gaya kitab suci. Mohon maaf, bukan saya yang menulis, jadi ya ini jangan bosan ya. Oke. Lalu Keluaran 13 tinggal 22 ayat, masih seperempat jam, tidak perlu semua karena mudah. Ini 13 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Anak sulung Israel dan anak sulung Israel tidak dibunuh di Mesir. Maka Tuhan meminta, itu punya saya. Setiap anak sulungmu yang laki itu punya saya. Kalau bisa jadi pastor, jadi imam. Ya, memang itu maksudnya. Kalau tidak, tebuslah. Jadi Yesus ditebus oleh orang tuanya. Praktek ini berdasarkan hukum yang ada di kitab Keluaran. Setiap anak sulung adalah milik Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mesir identik dengan perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, tangan kanan Tuhan, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ya, itu tadi. Abib sama dengan Nisan. Ya, ini sekarang kita teruskan. Kalau apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, itu Palestina ya, yang sekarang, ke negeri orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini pun agak sombong. Berlimpah susu dan madu. Padahal Israel itu negeri, apalagi dulu ya, kering kerontang. Tapi karena masih punya kambing domba, mereka percaya susunya itu kayak sungai mengalir, dan di hutan ada lebah-lebah, sehingga madunya itu berkelimpahan. Kita ini negara yang kaya raya. Negeri Indonesia itu kaya raya sekali. Kok belum makmur gitu? Banyak negara yang kering kerontang seperti Israel bisa makmur seperti itu. Tapi dulu orang Israel bangga, negeri yang diberikan Tuhan itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Padahal negerinya itu sebenarnya kecil, kering, jelek. Kalau ke Israel itu jangan cari pemandangan, dikit pemandangan, lainnya itu kering kerontang. Tapi kita kalau ke sana pergi ke tempat-tempat suci, bukan untuk menikmati pemandangan. Kalau mau menikmati pemandangan ya jangan ke sana, ke Danau Toba aja lebih bagus. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Oke, terus saja. Ini kan mengulang lagi. Nah, sekarang apa yang dikatakan di sini? Ini
pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Kok enggak perempuan? Perempuan enggak usah ibadah, ngatur anak saja gitu. Ini orang Israel, jangan tersinggung, bukan saya. Perempuan itu ngurus anak aja. Bahkan tidak boleh belajar Taurat. Tidak boleh. Tidak boleh menjadi murid rabi. Tidak boleh. Perempuan itu kerjaannya di dapur ngurus anak. Kalau urusan ke gereja, urusan ibadat, itu urusan laki-laki. Itu Israel. Maka apa yang dilakukan Yesus itu luar biasa. Murid-murid Yesus itu ada yang perempuan. Ada yang perempuan. Maria itu duduk di kaki Yesus mendengarkan pengajaran Yesus. Bagi orang Yahudi itu hal yang aneh. Jadi sekali lagi jangan terkejut kalau hukumnya itu berlaku untuk laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu, menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir, dan seterusnya. Nanti diulang-ulang lagi, karena kurang 10 menit saya tunjukkan gambar lagi. Maaf ya. Ini yang saya siapkan tadi. Dikatakan bahwa ya, hukum Tuhan mengenai Paskah itu harus ditaruh di dahi dan di lengan. Sampai hari ini orang Israel tetap mentaatinya. Kalau Anda sempat ke Israel, lihat ini kotak berisi ayat-ayat suci diikat di dahi, betul-betul di dahi. Ini tali sembayang. Tali sembayang. Lalu ada kotak, enggak kelihatan. Jangan, nanti aja saya tunjukkan. Ini sekarang konsentrasinya pada si botak ini dengan kotak di sana. Karena dalam kitab bilangan, kitab keluaran tadi harus ditaruh di dahimu dan di lenganmu. Itulah. Dan tali sembayang itu yang dimaksud ini. Tali yang mengikat di lengan dan ada kotak di lengannya. Terus coba ini kita bisa lihat kalau kotak di ini nggak kelihatan karena kena rambutnya, tapi sekarang kalau kotak yang di lengannya kelihatan di sini. Inilah tali sembayang. Dan orang Yahudi pada zaman Yesus membuat tali ini makin panjang dan makin besar supaya kelihatan. Kata Yesus itu namanya pamer. Pamer, nggak usah pamer. Beli rosario yang 3 meter gitu. Wow. Ya kan kadang bisa gitu. Yesus kan mengecam orang Yahudi kalau berdoa di perempatan jalan yang banyak orangnya. Terus ini anak Yahudi umur 12 tahun mulai dianggap orang dewasa. Kasihan ya, yang perempuan hanya gembira lihat anaknya, yang dihitung hanya laki-laki. Coba lihat ini. Kita beruntung loh orang Katolik. Meskipun tidak boleh jadi pastor, tapi sebenarnya perempuan di dalam gereja Katolik itu mendapat banyak kesempatan. Kalau orang Yahudi sampai hari ini, lihat itu. Perempuan hanya nonton aja, laki-laki yang boleh membawa dan membaca kitab suci. Ini kotak-kotak yang di lengan tidak kelihatan. Oke? Tinggal 5 menit, hampir selesai. Kembali ke teks kitab suci lalu selesai. Itu gambar ini, ini. Apa yang ya, berapa? Oke. Supaya tahu, ini usaha para ahli merekonstruksi perjalanan Israel keluar dari Ramses sampai ke tanah terjanji.
Ini Gunung Nebo masih di Yordania, belum masuk di sinilah Musa meninggal. Tidak boleh masuk ke Yeriko. Di sini Yeriko ini tanah suci itu di sini. Dalam Alkitab nanti kalau kita baca, Tuhan tidak mau membawa Israel dari Ramses langsung ke sini. Kan dekat. Kenapa? Di sini ada bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat sekali. Ini orang Filistin. Supaya mereka yang baru keluar dari Mesir tidak langsung ketemu dengan bangsa yang kuat. Habis itu lalu imannya jatuh. Maka Tuhan membuat Israel berputar. Berputarnya lewat mana? Nah ini, saya tunjukkan. Kita menganggap menyeberang Laut Merah itu kayak hebat sekali. Waduh, di kiri kanan tembok seperti masuk samudera. Para ahli dengan rekonstruksinya berpendapat, sebenarnya yang dilewati itu hanya bagian kecil dari Laut Merah, bukan yang besar ini. Tapi bagian ini kayak teluk gitu loh, semenanjung ya. Sehingga ketika mereka lari, nyebrangnya itu hanya di tempat yang nggak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar. Tetap aneh, tetap ajaib. Itu bagi saya yang penting itu. Ya, lalu perjalanannya melewati ini laut, lalu turun karena berdosa diputar-putar sama Tuhan. Ya, sampai nanti masuk ke Yeriko dipimpin oleh Yosua. Musa hanya sampai di Gunung Nebo. Ya. Tapi ada pendapat lain. Pendapat lain lebih hebat lagi. Laut Merah yang di sini nggak dilewati sebenarnya. Ini lewat danau, ada banyak danau di situ. Jadi orang Israel itu sebenarnya melewati danau, dikejar-kejar, lalu larinya ke sini. Jadi bukan turun gini, tapi dari sini ke sini. Mana yang benar? Saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas bangsa Israel diputar-putar dulu dan ternyata mereka gagal, mereka rewel, mereka terus tidak taat, maka Tuhan tidak mengizinkan generasi ini masuk ke tanah perjanjian. Itulah tema Paskah dan Keluaran. Dalam buku disebut Keluaran dan Paskah terbalik. Yang benar mestinya enaknya Paskah dan Eksodus Keluaran. Mudah-mudahan 2 jam ini cukup memberikan wawasan. Ini icip-icip saja ya. Mudah-mudahan terdorong untuk belajar lagi. Tuhan memberkati.